Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, saat ini kita mengikuti update mengenai kasus tudingan ijazah Jokowi. Lagi-lagi Roy Suryo ini terus saja memberikan satu hal-hal barunya dalam ijazah Jokowi ini, di mana terbaru ini kubu Roy Suryo mengungkap ada 10 ahli yang akan diperiksa di Polda Metro mengenai ijazah Jokowi. Dan kubu Roy Suryo ini menyatakan akan ada 10 ahli dan juga saksi yang diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya. Salah satunya ini ada nama besar yang kita ketahui bersama yang akan diperiksa dalam hal ini dirinya adalah ahli filsafat bahasa dan juga politik yakni Rocky Gerung, Tribuners, dan hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, di mana dalam hal ini adalah Jahmada Girsang ya. Jahmada Girsang ini saat mendatangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dirinya menyampaikan hal itu pada Kamis 15 Januari 2026, di mana Jahmada ini mengatakan pemanggilan ini berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara tahap 1 yang telah dilakukan pada 13 Januari 2026 silam. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa seluruh ahli serta saksi dijadwalkan akan hadir secara serentak nanti pada 20 Januari 2026. Dari jumlah tersebut ya, ini 6 orang merupakan ahli dan 3 lainnya saksi yang meringankan. Dan menurut kuasa hukum dari Roy Suryo CS, ini pemanggilan ahli di tahap ini dinilai janggal lantaran berkas perkara sudah lebih dahulu dilimpahkan ke kejaksaan, Tribuners. Meski demikian, ini pihaknya tetap memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti proses yang berlangsung begitu. Kubu Roy Suryo CS ini juga dikabarkan sudah mengajukan 3 ahli saat gelar perkara pada 15 Desember 2025 lalu yang terdiri dari 2 profesor dan juga 1 doktor. Kemudian di 22 Desember lalu, kubu Roy Suryo ini juga kembali mengajukan 3 ahli tambahan, termasuk Rocky Gerung sebagai salah satu di dalamnya ya, yakni dirinya adalah sebagai ahli filsafat bahasa dan politik. Dan kuasa hukum dari Roy Suryo CS ini memberikan tambahan mengenai pemanggilan ulang para ahli ini kemungkinan nanti dilakukan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP. Dan mengenai pelimpahan berkas dari Roy Suryo CS ini, penyidik Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas tahap 1 dari Roy Suryo CS ya ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU, di mana tersangkanya adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Tifausia Tiasuma, kita tahu Dokter Tifa begitu. Dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin ini juga membenarkan hal ini bahwa berkas perkara ketiga tersangka tersebut ya sudah dikirimkan ke pihak kejaksaan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, Tribuners, maka selanjutnya ini JPU akan melakukan langkah penelitian mengenai kelengkapan formil dan juga materi berkasnya. Jika nantinya JPU ini menentukan perkara tersebut dinyatakan lengkap atau nanti masih ada yang perlu dilengkapi, maka akan dikembalikan kembali. Dan ini Roy Suryo selain mengabarkan akan ada 10 ahli yang akan diperiksa di Polda Metro Jaya ya, ini dikabarkan juga dirinya membantah tudingan ijazah palsu yang berpuatan dengan politik. Roy Suryo ini memberikan sanggahan di mana muatan politik ada dalam perkara yang saat ini dihadapinya. Roy Suryo ini beranggapan bahwa sejak awal ijazah Jokowi hanya menjadi objek penelitian bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan juga akademisi Tifausia Tiasuma alias Dokter Tifa. Dan dirinya ini sama sekali membantah hal ini begitu ya. Dalam hal ini Roy Suryo juga menegaskan mengenai hasil penelitian juga sudah dituangkan dalam bukunya. Namun Menpora ini ya, ex-Menpora ini menuding bahwa kubu Jokowi ini justru menyeret ijazah palsu ini ke muatan politik. Dengan beberapa pertanyaan yang sempat ramai dan juga mengaitkan ke sebuah partai. Dan dengan tegas ini Roy Suryo menegaskan bahwa ijazah Jokowi ini tidak ada hubungannya dengan partai politik
politik, terlebih dengan Partai Demokrat yang lagi ramai diperbincangkan begitu ya. Sebagai kader ini ya Partai Demokrat, ini Roy Suryo ini menyatakan bahwa dirinya ini mengundurkan diri baik-baik sejak 6 bulan lalu dari partai itu. Dan dalam kasus ini, ijazah palsu Jokowi ini, kabarkan kita tahu bersama polisi telah menetapkan beberapa tersangka, ada 2 klaster ya, kita tahu bersama dari Roy Suryo CS dan juga Egy Sujana serta Damai Lubis dan juga teman-teman begitu. Dan mereka telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan Jokowi beserta 3 laporan lainnya sebagai dasar penyelidikan yang ditangani oleh kepolisian. Dan mengenai respon Demokrat dengan adanya isu ini, DPP Partai Demokrat memberikan klarifikasi terkait status terkini Roy Suryo di internal partai usai disorot dalam polemik kasus ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo ini sebagai salah satu tokoh yang disorot begitu dan di mana diduga memiliki backup besar hingga bisa secara yakin menyatakan hal ini, Tribuners. Backup yang dimaksud yakni dari partai politik dan tokoh yang memiliki kuasa di partai. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Heri Zaki Mahendra Putra, ini membeberkan soal status dari Roy Suryo yang dulunya pernah menjadi kader Partai Demokrat ini, dan juga ini sudah tidak lagi bersama dengan Partai Demokrat begitu ya Roy Suryo sejak 2019 silam. Dan penetapan keluarnya Roy Suryo dari Partai Demokrat ini langsung disetujui oleh pihak partai lantaran dikatakan Roy Suryo yang pernah menjabat wakil ketua umum ini ya sudah tidak lagi sejalan dengan Partai Demokrat. Selain itu, ada kabar yang mengatakan bahwa Roy Suryo ini mengklaim foto berpelukan antara Egy dan juga Jokowi pada saat keduanya bertemu di Solo ini merupakan rekayasa AI. Roy Suryo menegaskan pertemuan Egy Sujana dan juga Damai Lubis dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini bukan untuk menyampaikan permintaan maaf. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan yakni Egy dan juga Damai yang menyebut pertemuan tersebut adalah murni silaturahmi. Dan Roy Suryo ini ya tersangka dalam kasus ini juga begitu mengatakan bahwa pertemuan dengan Damai Lubis ini mengkonfirmasi terkait adanya permintaan maaf tersebut. Dirinya memastikan kedatangannya tujuannya bukan meminta maaf. Dan berkaitan dengan foto Egy Sujana yang berpelukan dengan Jokowi saat di kediamannya di Solo, Jawa Tengah yang saat ini santer juga diperbincangkan di publik begitu ya. Roy Suryo ini memastikan bahwa foto tersebut hasil rekayasa AI dan diketahui di mana foto ini ya yang bersangkutan ini diketahui diklaim oleh Roy Suryo adalah rekayasa AI, dan Egy ini yang berkunjung ke rumah Jokowi bersama Damai Lubis di mana narasi tersebut dikatakan dulu mereka bertiga ini meminta maaf, dan ini juga telah dibantah oleh Damai Lubis. Menurut keterangannya ini mereka untuk bersilaturahmi, dan respon dari Jokowi antara pertemuan yang terjadi pada saat itu ya dirinya membahas mengenai mekanisme restoratif justice di mana Egy dan Damai ini kita tahu juga ditetapkan sebagai tersangka klaster pertama di kasus pencemaran nama baik Jokowi. Namun ini Jokowi menegaskan bahwa keputusan penghentian perkara sepenuhnya berada di tangan pihak kepolisian. Atas dukungan, support dan semuanya atas perkenannya saya membuat laporan. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus, dan di bawah koordinasi non litigasi Pak Ahmad Musyidin. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, ada Bang Asam Khan, ada Bang Mehdi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga,
yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.